Yang saya aneh, saya lihat gitu. Nah, saya lihat ada pendaki. Jadi merinding nih. Para pendaki itu ngomong gini, "Bang, tolong saya, Bang. Kak, tolong saya. Mas, tolong saya. Saya nggak bisa keluar dari gunung ini." Itu saya mau nangis tuh. Kakek siapa? Dia senyum aja. Ya, Ros, ini gak ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Sobat 7 Rupa Channel, pada malam hari ini tetap bersama saya, Mandra, didampingi oleh Mas Arya Sena, menghadirkan satu bintang tamu yang tentunya istimewa dan luar biasa. Naik skuter ke Gunung Pegat, dilanjut mendaki ke Gunung Arjuna. Saya terus terang di sini gemeter pemirsa, tapi penuh dengan semangat. Karena apa? Kita ada senior Mas Arya Sena dan Mas Heru sebagai pembicaranya. Sebelum kita masuk untuk menikmati cerita dari Mas Heru Survival, saya ingatkan kembali, tetap tonton terus video ini hingga akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Halo sobat-sobat TRC. Alhamdulillah ya. Malam ini kita kehadiran seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar handphone rekan-rekan. Tentunya beliau adalah Mas Heru Survival. Dalam kesempatan kali ini kita coba tanya-tanya ya. Kira-kira cerita apa nih yang hendak dibagikan oleh beliau kepada kita. Yuk langsung aja kita check it out. Gimana kabarnya Mas? Baik Kang Arya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada malam ini langsung aja to the point Mas. Ini mau cerita soal pendakian di gunung mana nih Mas? Ya, memang cerita ini itu di Gunung Jawa Tengah ya, terutama mungkin pemirsa paling tahu ya, Atap Jawa Tengah. Apa itu gunung pasti sudah tahu. Cuman emang ada beberapa emang udah pernah aku ceritakan. Cuman ini ada versi komplitnya dari berbagai sisi. Jadi dari teman gue si A dan teman gue si B. Iya. Kisi-kisinya gimana tuh Mas kira-kira? Dikit aja Mas, di-spill. Ya, gimana di tahun 91 ya. Ya teman gue melanggar pantangan, terus gue memasuki dimensi alam. Oke Mas, mantap. Oke rekan-rekan TRC, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita ikuti keseruan cerita dari senior kita, Mas Heru Survival. Jadi memang cerita saya di tahun 91 ketika mendaki Gunung Slamet itu memang sudah pernah diceritakan di beberapa channel YouTube. Sering dengan perkembangan zaman, terus kadang-kadang kan saya juga sering komunikasi dengan teman-teman lulus pendakian. Ternyata ada beberapa pandangan dari sudut pandang mereka tuh yang mengalami kejadian seperti itu. Yang istilahnya apa ya? Mungkin kurang komplit itu ya. Seperti itu. Jadi waktu tahun 91 itu saya masih tingkat 1 kuliah, Mas. Jadi belum masuk Mapala. Belum ngerti masalah gimana mendaki gunung ininya gimana. Cuman tas carry apa punya. Masih modal pengen happy aja ya? Iya. Dan memang di tahun 91 kalau saya umur saya berapa? Ya 18 atau 19 tahun ya. Karena saya kelihatan 73. Berarti sekarang 50 tahun sekarang umur saya. Udah setengah abad nih. Jadi memang kalau dulu memang tidak ada agenda untuk mendaki Gunung Slamet. Jadi di tahun itu, saya ingat banget itu pas Lebaran. Jadi kalau kita Lebaran ke rumah Simbah, jadi Mbak Putri Makakum tuh berarti apa ya? Orang tua dari ibu saya. Jadi memang kita kalau datang ke sana biasa kumpul semua saudara di Purwokerto nih, Purwokerto. Jadi kemana-mana saya selalu bawa tas ransel. Saya bawa tas ransel. Saya paling males tuh pakai tas yang kayak buat naik pesawat itu karena dulu belum punya. Ya sih bawa itu aja, udah. Biasa namanya Lebaran tuh namanya di kampung rumahnya Mbak itu kurang lebih rumahnya zaman Belanda ya. Kayak susu dia. Bener, belakangnya tuh sawah. Jadi enak banget. Jadi paling betah kalau udah di rumah Simbah tuh kita bisa sampai sebulan kali kan. Zaman dulu kan sekolah liburan panjang. Nah setelah kalau kayak gitu kan biasa. Tuh saudara tuh nggak putus tangga segala macam. Nah setelah 3 hari Lebaran kan biasa kita jalan-jalan segala macam. Terus ada tetangga saya nih, namanya Mas Aji, Mbak Ani, Mbak Titi, dan Mas Nano. Oke sekarang gini gambarannya.
Di antara 3 orang itu senang naik gunung. Cuman kalau Mas Nano itu tipikalnya ya, dia memang pahami kejawen. Ya. Dan itu sangat kuat ya. Jadi gini Mas, Mas Nano ini orang tuanya memang bekerja dengan mbah saya. Ya, bisa menggembalakan. Jadi ya, bisa hampir seperti keluarga. Ya, tapi kita kalau misalnya makan bareng, nggak ada tuh yang mohon maaf ya, mentang-mentang di asisten rumah tangga atau gimana, duduk di bawah, nggak, makan bareng. Jadi kalau mana-mana tuh Mas Nano yang menemani saya. Nah, suatu ketika main di rumahnya Mas Aji. Rumah Mas Aji itu depan rumahnya Simba. Ngobrol. Her, tasnya bagus tuh. Ranselnya. Emang mau naik gunung? Ya lah enggak Mas, iseng aja. Ke ini. Karena buat paling cuma pakaian doang. Paling saya bawa cuma jaket, matras, sleeping bag. Naik gunung yuk. Waduh, naik gunung. Naik gunung mana? Gunung Slamet. Waduh, gini gimana? Nah, sekilas info, di mana kalau mendaki gunung kita minta izin, yang paling berat kan ibu ya. Ya. Ini saya terbalik. Kalau ibu saya ngizinin saya naik gunung, bapak saya yang nggak suka. Nah, itu dia. Waduh, gimana ntar izinnya ya? Udah ntar izin aja, bilangnya camping di Baturaden. Ya. Emang kan dekat dari tempat saya Purwokerto ke Baturaden dekat. Gimana ya? Udah bilang aja camping di Baturaden. Nanti ini gimana Mas? Saya nggak punya yang kompor apa. Udah nanti ada saya, tenda dan segala macem. Ya nanti saya bilang, ya namanya zaman dulu kita akal bulus ya, akal bulus. Izin kan. Ngapain naik gunung? Wah ini. Kuliah dulu beresin. Ya nih, kan suntuk juga. Saudara kesana kemari. Ya saya bingung ya, dulu masih ngapain ya ngeliatin sawah. Udah singkat cerita, akhirnya minta izin mau camping. Cuma tadi saya minta izin sama ibu saya, sama bapak saya. Ini lagi sibuk kan, biasa banyak tamu kan. Mbak mau izin Mbak, ngapain? Mau camping. Mana Baturaden? Tapi Mbak udah gini aja. Yaudah, hati-hati. Ada ongkos? Nggak ada. Kasih ongkos. Udah singkat cerita, akhirnya kita ke Baturaden. Nah, waktu itu Mas Nano ada kenalan. Ada kenalan mobil lah, kita naik pick up. Bang buset, Mas katanya kita naik ini kok pick up-nya sayur. Ya udah nggak apa-apa, gerak mobil, naik. Jadi kayak gini nih. Ya ampun. Ikut jualan sayur itu. Udah tapi namanya ikut ya gratis, ya udah ikut aja deh. Tapi Mas sebelum itu, Mas Aji sama Mbak Titi kita tanya, jadi nggak nih? Aduh nggak bisa Her, saya mau ada silaturahmi ke saudara lain. Tapi udah nih pakai aja nih tenda segala macam. Alat zaman dulu kan masih kompor tentara tuh yang parafin. Nih bawa aja bawa. Ya udah aman lah. Kemudian cerita pokoknya sampai di Baturaden. Nah itu dulu kalau nggak salah ya di Taman Palawi. Jadi kalau orang nanya kenapa cerita tahun 91 ingat? Itu berapa puluh tahun lalu kan? Iya. Pasti orang bilang ngarang loh. Yang enggak karena gimana nggak ingat pertama kali saya naik Gunung Slamet, pertama kali saya kena teror di situ. Nah jadi gini ceritanya. Setelah kita sampai, waduh, banyak tuh wisatawan. Kalau nggak salah itu hari Jumat. Ya. Banyak banget wisatawan. Udah naik, jadi lewat tempat wisata. Yang terkenalnya kan Pancuran 7. Jadi kita naik Pancuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh ampun tuh pagi itu udah, ya lumayan lah. Dari yang tempatnya dingin, dari pakai jaket. Udah pakai kaos buntung gua. Ya udah naik. Nah sampai Pancuran 7, wah orang banyak tuh berendam. Enak juga berendam ya. Berendam air panas kan. Udah saya ikut berendam, aduh enak banget. Nah, itu banyak tuh orang pada bersiarah Mas. Ya. Nah di situ memang ada makam namanya, bukan petilasan namanya Batas Angin. Ya, apaan tuh? Udahlah saya ini aja. Nah, terus ada nyamperin saya pakai baju, mungkin model bilangnya surjan ya. Iya, surjan Jawa lah ya. Sampean dari mana? Oh, saya dari Jakarta. Bukan sampean dari mana? Kan saya nggak ngerti bahasa Jawa. Memang saya lahir, besar di Jakarta, lahir di Purwokerto. Yang termain Mas Nano. Oh, dari Purwokerto di mana? Mas Nano ngomongin. Terus tiba-tiba kuncinya gini. Kalau nggak salah namanya Mbah Karjo. Jadi saya pusing nih. Terus kuncinya gini. Bu. Tolong Bu. Ini putunya Eyang datang. Kayak panik gitu loh. Kayak suruh istrinya tolong siapin makanan minuman. Hah? Pas Mas Nano sama Mbak Ani, jadi Mbak Ani ikut Mbak Ani. Jadi kita cuma bertiga. Karena Mbak Titi dan Mas Aji nggak bisa ngikut. Hah? Mas Heru pernah kesini? Ya belum pernah. Karena yang udah pernah naik Gunung Slamet itu Mas Nano. Yang via Baturaden maupun Mbak Bambangan. Mas Heru pernah kesini? Ya belum pernah, nggak ngerti. Ya udahlah, singkat cerita kan disuguhin makanan. Ya saya makan, enak. Mas lagi gini enak. Nah habis makan kan udara sejuk. Habis berendam, air panas. Pasti kan, aduh.
Males banget kan jalan kan. Ah, males naik gunung. Mendingan saya tidur. Nah, Mbak Ani itu karakternya itu apa ya? Egonya tinggi dan dia anak kolong. Anak kolong. Iya kan? Dan dia memang suka naik gunung. Iya. Gimana dengan logat Jawanya? Emang cantik. Tapi kalau sepintas sih kalau lihat judes. Tapi kalau udah kenal orangnya baik. Wah, mau gimana sih kamu tuh kan mau naik mau masuk Mapala. Uang lanang ini harus. Wah, kayak gitu dimarah-marahin. Aduh, Mbak, malas gue. Kayak gue nggak enak perasaan gue. Ah, udah. Nah, Kuncen tuh ngeliatin tuh Kuncen. Itu udah siang tuh, masuk sore. Kan nggak enak sore gitu kan. Terus dia bilang gini, sebaiknya di sini aja istirahat. Besok aja naiknya. Mbak Ani maksa. Cuman kita nggak bisa ngomong apa-apa. Karena yang bayarin dia. Ya udahlah, gimana Mas Nano? Mas Nano yang udah pernah naik. Kan ditanya sama Kuncen, yang udah pernah naik gunung ini siapa? Oh iya Mas Nano. Ngomong nggak pakai bahasa Jawa. Kurang lebih bahasa seperti ini. Saya pernah naik Batu Raden pernah sama Guci. Lama banget saya lupa ya. Ya nggak. Terus Kuncinya gini. Duh saya sebenarnya berat nih ngelepas jenengan. Mas jenengan apa jenengan? Kan saya ngerti bahasa Jawa. Kita wow. Tapi udahlah. Tapi nanti habis asar ya. Begitu ajan asar baru kita naik. Nah kita jalan biasa. Setelah itu kan, aduh saya bilang, aduh malas banget nih. Wah si Mbak Ani udah gini. Jangan semangat anak lanang. Karena saya paling muda di situ. Ya. Kan yang pertama yang depan tuh posisi leader itu Mas Nano. Saya di tengah, belakang Mbak Ani. Aduh gimana ya? Karena saya mohon maaf ya, karena di situ saya paling bongsor bodinya. Otomatis beban di saya semua. Tenda, ya ampun tenda air. Ayo. Jadi istilahnya saya dimapram di ospek. Ya udah, oke. Waduh, udah naik, udah jalan. Terus sampailah kita ke pos 1. Pos 1 apa namanya saya lupa. Istirahat. Sampai pos 1 itu udah maghrib. Nah, sepanjang jalan itu udah waduh banyak inilah. Kayak saya merasa tuh ada yang ngikutin, tapi saya bilang, cuek aja lah. Saya nggak, ini kan kita sebelum berangkat udah berdoa kan. Nah, pas maghrib kita istirahat. Biasalah ritual anak gunung kan, ngopai, masak. Nah Mbak Ani memang jago masak. Udah makan. Nah setelah itu kita jalan lagi. Ke pos 2. Wah, waktu jalanan semakin ini ya. Mbak, aku mau pulang aja. Bentak lagi. Apa pulang-pulang? Udah jam berapa? Tanggung. Kalau zaman dulu kita ini Kang, kita jalan malam supaya sampai di pagi sunrise. Iya. Jadi kita nggak nenda. Kan zaman dulu begitu kita ke gunung. Aduh gimana nih? Udah gue ketanya dah. Udah ngatur-ngatur napas, sudah sering kami sudah jalan terus sampai di pos 2. Sampai pos 2 saya lupa sama posnya apa. Kok nggak enak gitu ya? Terus akhirnya gimana nih? Lanjut jalan lagi. Itu udah jam berapa tuh? Jam 9, mungkin jam 8, jam 9. Sampai akhirnya kita sampai di pos 3. Gimana nih? Nah, saya lihat tuh Mas Nano kayak ngomong sama siapa gitu ya. Saya belum tahu tuh Mas Nano itu apa gitu ya. Saya baru tahu beberapa tahun ini bahwa dia laki-laki Jawa dan bisa ngobrol dengan makhluk astral gitu. Ngomong sama siapa? Saya pikir mah pendaki kan. Ngomong sama siapa? Karena waktu itu saya pakai zaman dulu belum ada headlamp kan. Pakai senter. You know senter yang aluminium, senter Hansip. Sentolok nih. Betul sekali. Sama siapa ya? Itu kan merinding. Tapi bodo amat lah. Udah saya ini aja, saya makan. Udahlah, makan jok apa. Dia Mas Nano malah santai aja ngemut gula Jawa. Masuk juga. Berapa dia? Gula Jawa. Ya gitu terus ada yang ngomong ini. Turun kamu sekarang juga. Turun. Siapa turun? Turun Mas sekarang juga. Mas Nano bilang saya turun. Kagak. Mbak Ani bilang saya turun. Enggak. Turun Mas sekarang Den Mas. Den Mas siapa Den Mas? Saya pikir ya mungkin suara-suara apa ya. Terus saya itu banyak dengar suara cekikikan. Saya pikir gini, mungkin binatang hutan. Tapi pas mungkin pas pos 3 itu tuh ada suatu kayak memasuki sebuah ruang hampa. Jadi kayak dengar suara burung, tiba-tiba masuk itu kayak kuping ditekep. Apaan ya? Tapi saya tetap ya istighfar aja. Apaan nih baca doang. Udahlah, tidur. Nah, di sini Mbak Ani ngomong gini. "No, kok lama banget, No?" Ini sebelum yang kita ngecamp di pos 3. "No, lama banget. Kan kamu udah pernah kesini, kok lama banget kita nyampe pos 3. Jangan-jangan kita di sasaran yang mendemit sini." Mas Nano langsung, "Bos, jangan ngomong sembarangan kamu di sini. Diem."
pakai bahasa Jawa ya. Saya diem aja kan. Jangan mau sembarangan ini. Terus kita diem aja. Yaudah Her, pasang ini. Bener nggak lama kemudian hujan. Udah akhirnya kita nembak. Mbak Ani, udah Her bang ini. Biasa bantuin lah, segala macam lah. Makan enak lah. Karena enak. Terus bilang gini, Mbak Ani bilang gini. Her, aku tak turu. Tidur ya. Udah capek nih, capek. Yaudah. Akhirnya saya ngobrol sama Mas Nano. Ngobrol, merokok. Saya lihat apaan ya bayangan terbang ini. Apaan tuh Mas? Biarin, nggak apa-apa. Apaan tuh Mas? Apaan tuh? Saya pikir kalau aku gede banget ya, apaan tuh? Udah biarin aja. Rokok. Lagi enak gini ya. Gimana enak gini? Tiba-tiba tuh bahan itu keluar ketawa-ketawa. Yang anehnya pas diketawa, matanya hitamnya hilang. Dia loncat. Dia kan kita tahunya lagi saya di luar nih. Dia lagi tidur. Tiba-tiba dia loncat gitu ya. Bukan kayak ngelangkain gitu ya. Kan kalau kita tenda kan gini kan. Nah gitu. Kayak ngambang tuh. Terus dia nari gitu. Mas kenapa? Wah, terus dia nari gitu. Terus nggak lama kemudian loncat ke suatu pohon besar. Gaya gini. Nempel gini. Ketawa. Merayap. Hah? Kok saya gini? Mas, mimpi nih, bohong banget mimpi nih. Ketawa. Gak lama kemudian dia turun ke bawah. Kepala di bawah, kaki di atas. Hah? Seingat saya tuh, Mbak Ani memang ikut penyelam di kampusnya. Tapi dia bukan rock climbing, bukan seorang pemanjat tebing istilahnya. Dan aneh Mas Nano, Mas jangan-jangan ini kali bilang kunci kita nggak boleh naik. Mas Nano saya kesal apa? Diam aja. Mas kenapa Mas? Dia kan bingung kayak gitu. Mas kenapa nih Mas? Udah diam. Kemudian narik. Dia kan saya bengong. Ya kita di tenda itu, kita kan ngumpulin apa maksudnya batang-batang kayu. Emang tempat turun hujan, terus saya serut itu. Kan sempat gak nyala, terus saya nyalain pakai parafin, akhirnya nyala. Yang aneh kan tadi kayunya gede, itu abu unggun, tiba-tiba mengecil. Itu dari apa? Bahannya dari mata melotot, kata-kata ya mohon maaf kayak malampir. Tapi akhirnya merem. Itu nari bagus banget. Tapi aneh suaranya suara parau. Kau yang ngapain di sini? Kan saya nggak apa Mas Nano. Tapi kayaknya saya menganggap kok bisa ya gitu kan. Mas Nano itu apa? Ayo dong Mas Nano, saya bingung. Udah ya. Nah, kemudian Mas Nano tadi baca doa, diambil tanah, dilempar, dia langsung teriak, gitu loh. Pingsan. Baru Mas kita masukin. Mas, udah gotong. Masak air. Tidur aja gini. Aduh, kasihan banget ya, kasihan kan. Terus kemudian Mbak Ani ya, ngalami kemudian. No, Her. Kok kaki saya basah, kok kaki saya banyak tanah-tanah gitu loh. Tadi Mbak Ani keluar, tapi kita nggak bilang suruh. Wah, kenapa saya gini? Kita diem aja. Gitu kan. Waduh, Mas gimana? Masalahnya gini dong. Nggak lama kemudian ke pohon besar tuh kayak ngomong, oh Mas siapa? Saya senterin kan. Mas siapa Mas? Enggak, nanti aja dibahas. Paling sebel tuh kata-kata dia. Nanti aja dibahas. Nah, dia bilang, saya juga bingung. Ini kok begini ya gue naik gunung ya? Dalam hati ya. Terus tiba-tiba Mbak Ani, kita udah kelamaan di sini. Jalan yuk. Jadi biar ke puncak deket. Nah, akhirnya dengan berat hati kita ngepak segala macam, hujan juga udah reda, kita jalan lagi. Sampailah kalau dibilang kalau Gunung Selamat itu mungkin Pelawangan sebelum. Enggak belum. Akhirnya kita nggak jadi ya. Gimana nih Mas? Udah jam berapa Ani? Jam berapa nih Ani? Oh ya udah besok aja kita jalan. Udah jangan nggak usah target puncak lah. Maksudnya tetap kita ke puncak, tapi nggak usah ngarepin sunrise. Akhirnya tidur lah. Mas itu kenapa Mas ya? Itu saya saking takutnya. Mas, saya tidur di pojokan kan? Jangan kamu Ani di pojok, di pojokan. Saya di tengah, kamu di depan. Maksudnya? Iya kamu depan, jadi angin nggak masuk. Wah, udah mati. Wah, sampai kurang ajar. Jadi kan kalau angin kan jadi saya badan saya gede, jadi kan nggak ini kehalang sama badan saya. Ya udahlah, oke. Sudah gini. Pas lagi gitu siapa gitu ada orang ya. Mungkin saya halusinasi, mungkin karena saya capek. Ada orang pakaian kayak Jawa.
Mas, mas, saya pikir siapa sih ya? Tahu lah. Siapa sih? Mau tidur lah, capek saya. Gituin aja. Udah habis gitu, udah tidur. Nah pagi-paginya udah kita sarapan, ya kesiangan juga, kita jam 6-an sarapan. Akhirnya, jam 7 sarapan, akhirnya kita jalan menuju ke puncak Gunung Slamet. Akhirnya, malam itu menjelang pagi tuh nggak ada gangguan. Cuman ya kayak tenda ada yang gesek-gesek, ada yang ada yang nyolek-nyolek. Saya pikir mungkin Bani ngikut atau gimana. Saya menganggapnya seperti itu. Nah begitu sampai mau puncak rame pendaki dari berbagai jalur. Karena Gunung Slamet itu di zaman saya itu jalur pendakiannya via Batu Raden, Bambangan dan Guci. Mungkin kalau sekarang udah banyak. Itu banyak lah, banyak pendaki. Terus ditanya, Mas dari mana Batu Raden? Oh iya, berapa orang? Cuma bertiga. Ini dari mana? Oh banyak banget. Nggak ada yang Batu Raden? Kagak ada. Udahlah, biasa ritual di puncak gunung, foto-foto dan segala macam. Dan memang Gunung Slamet itu karakter, saya baru sekali naik Gunung Slamet. Maka dibilang itu, hati-hati, nanti jangan sampai nanti batu tergelincir, nanti bisa menimpa pendaki. Saya lihat itu namanya Gunung Slamet itu namanya Kawah Segorowidi. Sampai saya tanya, ini apaan Surono? Apaan itu Gus Surono? Emang ada nama Surono? Mas Ano ketawa. Ada panjang ceritanya. Nah, setelah itu kita turun. Karena kita di tenda kalau nggak salah di pos 3 menuju pos 4 gitu ya. Nah, setelah kita turun, nah itu kan kita lama di atas, kita turun. Satu siang kita turun, turun kita kemas-kemas, biasa di atas tuh ritualnya makan foto-foto, coklat, gula Jawa. Kita turun kemas-kemas, kita makan dulu. Setelah makan kita turun. Karena saking enaknya, setelah kemas-kemas capek, kita tiduran. Enak banget tuh tiduran tuh, aduh enak banget, sejuk gitu kan. Cuaca cerah, enak banget ya. Turun. Nah, turun, setahu kita tuh siang. Kok udah berapa jam kok nggak nyampe-nyampe? Tiba-tiba kayak udah mau maghrib. Kok langit beda? Wah langsung. Saya bilang, Mas kok lama banget ya? Nah si Mbak Ani tuh lari. Jadi turun setengah berlari ya. Sampai nggak kepleset. Karena itu bekas hujan ya. Mbak Ani, jangan lari-lari. Saya bilang gitu. Saya ini nggak bisa nyamain tuh. Kamu. Udah kita jangan sampai malam. Nah, sampai di suatu keadaan tiba-tiba turun kabut. Gelap itu loh. Langsung gelap. Kayaknya perasaan kita siang kok udah sore banget. Dan kok nyampe ke pos, kalau nggak salah pos 3 kok lama banget itu. Terus Mbak Ani ngomong gini lagi. No, gimana nih ya? Kok lama banget ya? Jangan-jangan kita disasar sama setan sini. Langsung Mas Nano ya. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Ani jangan kurang ajar, jangan ngomong sembarangan kayak gitu. Alah, kamu udah pernah kesini kok lama banget kita. Pasti saring setan gunung ini. Masa langsung kayak gitu, kayak mau marah. Saya juga ikut emosi kan. Mbak Ani nggak boleh ngomong gitu. Udah lah wes lah. Kayak ada ngomong Jawa kan sama bahasa Indonesia. Kau tahu apa, Her? Kau coba baru sekali. Ya namanya dalam hati. Ya, you big boss yang bayaran kita. Saya mau ngomong apa kan? Terus bilang gini, Mas gimana nih Mas ya? Kok malam gitu ya? Terus Mas, gelap banget. Center nggak ada kendala, baterai bagus. Gila gini, kok jadi jalan bercabang? Lihat sini, awas, curang. Hati-hati curang. Ini, kita bikin tenda yuk. Nginep semalaman. Ya terserah kan Mas, saya belum pernah nih gunung ini. Wah itu Mbak Ani, wah gitu nama cewek ya. Waduh gimana ya. Terus pas ini hujan rintik. Mas udah ya pakai, dulu belum ada plastik ya, mungkin plastik kayak plastik warung lah kayak gitu. Kita pas pasang ini, bener hujan ya jadi kita di tenda sempat kena hujan. Udah saya amanin darurat. Udah pasang. Aduh alhamdulillah dah. Udah ini nih. Nih masak nih. Mau tuh nggak mau ya? Mau. Ini diem aja. Kesel tuh. Mas, mana nih, Mas? Biarin. Man begitu. Mau. Ya udahlah. Ya, dengan ala kadar kita laki-laki ya. Ya min instan apalagi kan? Soalnya kita bawa nasi. Emang jago masak dia Mbak Ani. Udah lagi ngambek. Dia begini aja. Bengong. Bener-bener center pohon. Gini. Terus bengong. Udah ini Mas biarin ngambek. Nah udah. Ngomong saya nih. Mbak Ani,
Pas lihat, tidur. Udahlah, bagus. Udah mati, aduh tenang. Mas tenang. Nggak cerewet lagi ya. Ya nggak cerewet lagi Mbak. Lagi anak ini, nggak tahu saya jam berapa tuh ya. Tiba-tiba dibangun, kayak kebangun. Udah begini nih. Gitu. Lu. Aduh langsung. Ketinggian ya. Mungkin gitu. Kalau kita, mungkin saya bilang kenapa. Pas. Itu saya mau ini, nggak bisa. Mbak. Tenaganya. Nggak bisa. Mas ada apa lagi? Mas kenapa begini? Ini doa. Saya doa ya dengan menurut agama Islam. Mas Ano berdoanya beda. Waduh. Tapi saya nggak nanya. Mas doa apa tuh kan nggak nanya. Saya belum tahu dia ini kejawen. Tiba-tiba dia keluar. Kale itu apa ya? Pergi. Ngale ya. Kayak pergi ya. Ngale. Kurang ajar nih. Kurang ajar cowok cewek ini apa bahasa Jawa itu Mas? Wadon. Ya gitu. Gitu. Ngale kurang ajar cewek ini. Gitu. Entah gimana Mas Ano ambil air begini nih. Yang saya lihat ya. Saya bengong situ, saya istilah penonton. Bener-bener kayak orang tolol saya. Kobrak. Jatuh. Saya bengong aja. Jangan bengong. Ayo angkat. Astaga, angkat. Angkat ya enggak. Lepatin dulu sepatunya ini. Aduh, ya angkat ke dalam. Mas, aduh. Mas gimana Mas turun? Kalau saya bilang jangan turun ya. Kita ini dulu semalam aja dulu. Logistik masih ada. Mangan. Terus sepanjang saya sama Mas Ano tuh bingung. Mas Ano nggak tahu ngomong sama siapa yang ngomong gitu. Saya ngerokok aja. Itu ngerokok saya kayak ada kereta Mas, nyambung. Nah, lagi saya mau masuk, itu kabut tebal banget kabut. Apaan nih? Kabut tebal banget. Saya senter aja kabut. Nih, kabut. Terus kabutnya lama begini. Saya membentuk lorong. Hah? Apaan tuh? Terus Mas Ano tiba-tiba gini nih. Circle ini. Terus dia begini. Yang saya lihat ya, saya ingat aja. Apain ya? Itu kabut itu sampai dekat tenda kita. Kembang lagi, kaget saya. Ada seorang kakek tua, mungkin kira-kira umurnya 70 tahun ya, 60-70. Itu pakaiannya bagus banget. Pakaian beskap warna hitam. Saya ingat banget tuh, ada rantai emas ini, terus pakai belangkon sini ada kepin gitu. Terus pakai celana pangsi. Yang saya heran tuh sendalnya itu ikatannya kayak dekar ya. Ya kayak gitu. Saya pikir kuncen kan. Dia ngeliatin saya senyum. Mas, siapa? Kakek siapa? Dia senyum aja. Ya Ros, ini gak ikut. Wah, saya bilang mimpi nih. Rene ikut. Enggak, saya bilang, nggak mau. Rene ikut sama Simba. Nggak pulang, nggak mau. Entah gimana ya, kayak saya kehipnotis. Mas Ano, bilangin saya nggak mau ikut. Kan itu pakai bahasa Jawa. Tapi saya anehnya saya ngomong, saya nggak dengar suara saya. Kayak Mas Ano nggak denger ya? Kayak kita kedekap itu, saya nggak dengar. Kayak ngomong sama Mas Mada tuh. Kedap. Nggak, saya kenapa kalau nggak bisa dengar suara saya sendiri? Aduh, Mas bilang saya nggak mau ikut. Nggak mau ikut. Itu Mas Ano. Mas bangunin saya Mas. Gampar saya mimpi. Nggak, kamu nggak mimpi. Nunggu, saya nggak boleh ngikut. Saya harus jagain Mbak Ani. Jagain Mbak Ani. Mas, saya nggak mau ngikut. Saya bilang Mbak atau kakek, saya mau ngikut. Entah gimana tiba-tiba, kan saya jaraknya segini ya. Tiba-tiba kayak ketarik gitu tuh. Ayo Nger. Entah enggak le, apa? Ayo le, ikutin Mbak. Tak kayak nempel, ikut. Pejamin mata. Jangan kamu buka mata sebelum saya bilang buka. Kayak hipnotis. Begitu saya buka mata kamu. Begitu buka mata, waduh saya lihat tuh kayak suasana pedesaan zaman dulu. Tapi kan saya berpikir, ini gue mimpi, bohong banget ya. Aku mimpi nih Mbak. Enggak, kamu nggak mimpi Le. Terus yang sosok yang orang tua itu, adik saya. Rene, ikut Mbak. Itu saya lihat ya, suatu pedesaan kayak zaman dulu. Itu banyak anak-anak lari-lari, terus ada aktivitas kayak pasar. Cuman yang aneh bagi saya ialah di situ suasananya kayak senja hari, tapi materi nggak kelihatan. Padahal seingat saya tuh itu kita di tenda itu malam hari. Jadi saya berpikir secara logika mensugesti diri. Waktu itu sugesti masih asal-asalan kan. Bohong banget nih mimpi. Kamu nggak mimpi Nger? Dalam hati gue, mau bohong Mbak. Mimpi nih saya. Diketawa aja ya sosok orang tua itu.
Ya, saya lihat itu banyak aktivitas, ya kan? Orang lalu lalang, orang main lari, ada yang pakai ini, ada bawa cangkul, ada pakai campi. Saya lihatin aja. Saya bilang, lah, ini apa tuh bangunnya tinggi banget? Mungkin ya, kayak bentuk apa ya, kayak menara-menara gitu. Candi-candi itu. Ya ada kayak gitu reliefnya, kayak gapura ini apaan ya? Tapi saya nggak lihat. Tapi baunya itu semua kabut. Ini orang ini napak nggak? Itu saya sempat berpikir, napak kan? Nah, sampailah masuk ke gerbang itu, istana itu. Nah itu dijaga 2 pengawal. Dan anehnya, saya ngikut kakek itu, kayak ngikut di belakangnya aja tuh, ngikut aja. Nah, sosok 2 pengawal itu kayak hormat sama si kakek ini. Ya saya ikut aja kan. Kamu tunggu sini aja ya, Gil. Saya mau ke dalam. Oh iya. Saya lihatin. Nah, di istana itu bagus banget, ada yang kayak ada taman air, terus ada beberapa anak kecil. Iya, ada yang kayak bau baki, terus ada bau bunga. Dan saya nggak tahu ya lah, baunya mah ada antara wangi, entah bau dupa atau apa, saya sempat nyesek. Nah, saya sempat terjatuh tuh kan. Aduh, pusing tuh. Nah, kemudian si kakek itu keluar. Loh, kenapa? Diangkat. Bah, pusing bah, saya mau pulang. Pusing ya, terus saya diusap. Kok jawabannya jadi enteng ya? Ayo Gil, ayo kita jalan-jalan. Jalan, keluar, jalan. Sepanjang masuk ke lorong-lorong itu banyak yang ngawal itu. Itu semua pada yang tombak begini langsung. Dan semua pada hormat. Nah, saya tanya, kakek ini siapa? Dia ketawa aja. Terus dibilang gini, emang kakek habis ngapain di dalam? Di dalam ada ketemu sama yang buyut kamu. Yang buyut? Yang buyut siapa ya? Iya, keturunan kamu. Apa leluhur kamu? Lagi ngapain? Lagi rapat sama raja-raja Nusantara. Maksudnya apa? Kayak terjadi kayak dialog batin gitu, Mas. Itu nggak sama kayak di dunia kamu. Emang ini kerjaan apa? Wah, pas ngomong gitu langsung pingsan saya. Kayak jatuh gitu, kayak lemas, sama keringat dingin. Apaan ya? Waktu di dunia ini sama dunia kamu sangat beda. Saya cuma dibilang sama yang buat kamu salam, makan salam sama cucu saya. Kita apa gimana gitu, pokoknya keturunan saya. Nah, kan saya suruh tunggu gitu sampai saya kayak jatuh kan, saya pusing gitu kan, apaan ya? Terus saya ini lagi nih apaan gitu. Nggak lama kemudian si kakek itu keluar. Kakek dari mana? Gitu kan. Kayak saya dipantek tuh, nggak bisa kemana-mana. Hanya saya cuma ngeliat yang warawiri orang di keraton ada yang nari, ada yang bawa baki dan segala macem. Seorang gagak-gagak orang zaman dulu. Saya bilang mimpi banget nih, dalam arti saya, dalam diri saya, mimpi gue bagus banget nih. Saya lihat gitu, Mbah, bilang, sorry, kakek habis dari mana? Saya habis dari dalam. Yang buyut kamu titip salam. Mohon maaf nggak bisa keluar, nggak bisa nemenin kamu. Dia lagi rapat sama raja-raja Nusantara. Maksudnya apa ya? Kan saya berpikir sidang MPR gitu ya. Iya. Loh kayak ini, kayak di dunia saya, rapat anggota dewan. Soalnya itu komunikasi nyambung. Beda dunia sini sama dunia kamu. Yaudah, wis, nanti aja. Ayo, biar jalan lagi. Jalan. Kayak ini kayak hipnotis. Jalan, terus keluar. Masuklah ke sebuah tuh kayak perkampungan kayak tadi. Tapi itu beda lagi nggak perkampungan nih. Bilang. Kalau ini, sana tuh, kerajaan, itu siluman tuh. Manusia yang ikut pesugihan. Sana, pengen cepet kaya, derajat. Hah? Itu saya lihat tuh, serem banget penampakan nih. Jadi badan orang muka binatang semua. Ya sini lagi. Yang saya aneh saya lihat gitu. Nah saya lihat ada pendaki. Jadi merinding nih. Ada 5-6 orang. Itu otomatis karena saya pendaki gunung. Saya kabur tuh. Maksudnya kabur ke tempat itu. Kan enak. Waduh. Ketemu pendaki gunung. Saya samperin. Jadi pas saya lihat dari jauh tuh. Kayak rombongan pendaki ini kayak nanya ke warung. Terus orang-orang. Akhirnya saya lari. Jarak saya tuh jauh banget. Mungkin 300-400 meter. Saya ini tapi anehnya ini mas. Kok nggak nyampe? Kayak nggak bisa gini. Ya mohon maaf. Kalau ini nyampe kan? Ya. Para pendaki itu ngomong gini. Bang, tolong saya bang. Kak, tolong saya. Mas, tolong saya. Saya nggak bisa keluar dari gunung ini. Itu saya mau nangis tuh. Ayo ikut saya gitu. Nggak bisa saya ngomong gitu. Ayo ikut saya. Nggak lama kemudian si kakek itu nyamperin gue. Kok kayak cepet banget itu? Padahal jaraknya jauh. Saya aja lari. Set gitu. Apa yang kamu tolong dia? Dunia kamu udah berbeda dengan dunia dia. Dunia kamu sudah berbeda dengan mereka. Mereka sudah ditakdirkan di sini selama-lamanya. Saya langsung diem. Kayak sebenarnya ini kerajaan apa sih? Kayak sebenarnya desa ini apa? Kayak itu senyum aja.
Aduh, saya lagi gini-gini, saya lihat ada pemandangan yang aneh. Ada sepasang muda-mudi, badannya badan orang, cewek cowok, gandengan tangan, nunduk, badannya badan kuda. Itu saya langsung, astagfirullahaladzim. Kayak itu apa? Kenapa itu orang? Kenapa ini anak muda itu? Kamu tahu, Gir, kuda itu sifatnya apa? Nggak tahu. Kuda itu binal. Binal apa tuh, Kek? Mereka berbuat mesum di gunung ini, mereka terkena hukuman. Gue ya gimana, kayak gue pingsan, pala puyeng gitu, dek jatuh. Terus kayak ini jatuh gitu, terus ini lagi si kakek tuh. Udah Gir, apa-apa Gir. Jangan lagi. Kayak saya mau pulang gitu, mau pulang. Ya sudah waktu kamu pulang, nanti orang tahu kamu nyari. Tolong sampaikan salam kepada ibu kamu atau mbah putri kamu. Nih ya, pegang, nanti kamu kasih ke ibu kamu atau mbah putri. Dikasih namanya, dicopot tuh kencing emas, sama kancing. Kayak sobekan kain, mohon maaf kayak ujung kayak belangkon. Udah saya terima, saya masukin ke kantong PDL. Bagi saya apa? Mimpi banget nih. Enggak, Gir, kamu nggak mimpi. Kayak saya mau pulang. Terus bilang gini, nanti kamu ikutin orang itu. Saya lihat apaan nih? Itu pengawal gagah banget, pakaiannya beda. Satu lagi dia bawa panah, satu lagi bawa pedang. Itu gagah-gagah. Bajunya telanjang dada, terus ada kayak silang, terus ada pakai iketan. Oh, saya bilang bukan pengawal nih, apa kayak kepala prajurit itu kan. Kamu ikutin dia. Selama kamu jalan, kamu jangan nengok ke belakang. Ya, saya tegasin. Jangan sekali kamu nengok ke belakang. Nah, si kakek itu ngomong gini. Ikine putune eyang. Itu langsung kayak bersedekap gitu. Hah? Dalam hati gue, kayak di film ya. Tapi nggak tahu film apa, kan nggak tahu kayak gitu dalam film kolosal. Kayak di film apa gitu. Aduh, kayak blank gitu. Nggak bisa, mohon maaf ya. Ibadah juga nggak bagus banget mas, saya dulu ya. Aduh. Terus bilang gini. Kamu pejamin mata ya. Kamu jangan buka mata sebelum saya ngomong. Wah, itu selama saya penjemin mata. Wah, itu banyak. Itu kedengaran lagi. Bang, tolong saya, Bang. Kak, tolong saya. Mas, tolong saya. Wah, itu banyak suara-suara. Wah, kayak mungkin kuntilanak, pas segala macam. Tapi emang sebelum itu kakek itu mengatakan, kamu kenapa takut kayak begitu? Kamu harus takut sama, bukan dibilang Tuhan. Gusti Allah. Kamu ngapain takut? Kamu waktu kecil kan udah biasa lihat kayak begini. Waktu kecil. Kakek ini siapa? Kan penasaran saya. Diketawa aja. Udah sampaikan salam. Ya udah. Cium tangan kan? Cium tangan wangi banget. Udah, hati-hati Gir ya. Kamu ikuti pengawal itu. Udah saya ngikut. Mari, Denmas. Nama saya Hero, bukan Denmas. G gitu aja. Saya diperintah. Itu kakek saya itu, kakek itu siapa? Pengawal itu langsung senyum aja. Ayo ikut. Dipegang. Nanti saya diperintah di dawuh sama kakek itu. Jadi dengan sampean, jangan sekali-sekali nengok ke belakang. Ikutin cahaya. Cahayanya itu seperti apa ya, Mas? Bukan api, bukan. Cahayanya bagus banget. Ya, kayak gitu. Saya pusing begini nih. Sinar. Ya. Saya ngikut tuh. Tapi perasaan saya ya, saya kayak duduk di kereta. Soalnya saya dengar, ini ada suara kereta. Tapi ada suara yang, wow, kayak raksasa. Dan ada lagi yang manggil saya. Bang, tolong saya, Bang. Kak, tolong saya. Tolong, Mas. Tolong, saya nggak bisa keluar dari sini. Tolong, gitu. Itu saya saya nangis gitu kan. Aduh, tapi saya tetap, aduh. Udah saya ikutin aja tuh. Udah silakan buka. Nah, saya lihat masih ada itu. Masih ada. Mohon izin, Den, Mas. Dia ini kan. Karena saking takutnya saya, silakan ikutin arah cahaya itu. Udah saya ngikutin. Itu selama saya ngikutin arah cahaya itu gini-gini. Kayak lampu, Mas. Saya ngikutin. Itu banyak banget. Sini. Ada suara cewek. Mas, ini Mas. Mampir. Wah, itu banyak banget yang merinding. Saya ikutin terus kan. Saking takut saya lari itu kan. Habis jatuh-jatuh lah pasti. Tapi suatu ketika, terus saya jatuh. Tiba-tiba, terus saya gini bangun. Itu panas terik. Saya lihat ini apaan ya? Waduh, kok pohon-pohon besar. Baru saya kehausan. Wah, ini kayaknya udah di dunia nyata. Menurut saya kan. Saya teriak kan tuh. Nggak tahu ya, ini jalur pendakian nih. Saya lihat apa? Saya naik undakan ya. Undakan, naik. Oh, saya lihat ini kayak jalur pendakian. Udah saya teriak tuh. Mas Tano, Mbak Ani. Wah, berapa kali teriak. Mas Tano, Mbak Ani.
Mas Ano, Mani, saya teriak gitu. Sadar beneran itu? Ano, itu bener matahari. Dan saya dengar suara burung. Karena di alam itu, saya nggak dengar suara burung. Tidak dengar. Hanya keriuhan pasar aja. Saya teriak tuh. Yang anehnya, ada suara. Heru bukan. Saya lihat, loh, nggak tahu Mas Ano di atas. Kau diam dulu di situ. Saya turun. Itu benar saya dengar suara Mas Ano. Ya udah benar-benar sadar di dunia nyata. Iya. Alhamdulillah kan. Lalu Mas Ano turun. Aduh, alhamdulillah Her, kamu selamat Her. Dia bawa air. Minum dulu. Wah, minum sampai kayak keselak lah. Mas Ano ada rokok. Rokok. Saya gemetar tuh. Ayo Her, Mbak Ani mana Mbak Ani? Mbak Ani masih tidur. Mbak Ani belum bangun, maksudnya gimana? Masih tidur ya? Hah? Masih tidur? Belum bangun. Ayo ke atas, naik. Dan Ani tuh badan saya enteng banget. Coba kamu bangunin Her. Mbak Ani tuh ngorok kenceng banget. Mbak Ani, bangun Mbak Ani, turun. Mbak Ani bangun. Coba Her, bisikin lagi. Mas Ano selama ini ngapain? Saya udah bujuk, nggak bisa, coba kamu. Mbak Ani bangun, Mbak Ani bangun. Ini Heru, lama kemudian bangun. Loh, udah siang. Kenapa baru bangunin? Kayak linglung. Saya itu mimpi bagus banget diajak jalan gitu. Saya ketemu ini. Udah nggak usah beres. Turunlah kita. Dan alhamdulillah akhirnya sampai di Pancoran 7 lagi. Saya Pancoran 7, kuncinya langsung lihat gini. Kok lama banget ya turunnya? Kena badai ya di atas. Mas, saya diam kan, itu kayak bahasa Jawa. Apaan tuh Mas? Kok lama banget turunnya, kena badai di atas. Mas Ano bilang, enggak apa gini. Kan mau kuncian. Mangan dulu ya, mangan. Ntar dulu mau turun. Enggak, ini dulu. Udahlah kita makan, singkong gitu sama kopi teh. Yang anehnya situ, baru diseduh teh hangat. Ya teh hangatnya pasti panas Mas, sama di gunung. Itu Mbak Ani langsung, gila. Mbak, ayo, santai. Ada apa sih? Kok begini? Mau saya tetap sikap angkuh, Mbak Ani. Udah saya turun aja. Turun. Pak, saya mau turun, tar dulu. Sampai namanya siapa? Heru. Diajak ke petilasan Mbah Atas Angin. Mau gak Mas? Mas, saya doa apaan ya? Kan saya masih goblok, tolol kayak gimana sih anak muda, zaman dulu gak ngerti apa-apa. Saya lihat di petilasan itu. Jadi ada, bukan lukisan ya, kayak rembesan air, itu membentuk ini, Eyang Semar. Mbah, itu apa Mbah? Kok kayak Eyang Semar? Diketawa aja. Akhirnya ceritain bahwa dulu, ini namanya dulu Gunung Gora, dulu ada Semal, nama Gribi. Wah, itu panjang lah ceritanya. Oh, iya. Ya udah, Mas Heru ya. Udah, yang penting udah selamat. Tolong salamnya sama Mbah. Mas saya kan nama Mbah Dirman, Mbah Dirman. Iya, bilang dari saya, Mbak Karjo. Oh iya Mbak. Dah, monggo. Tapi teman sampean tuh yang cewek itu, kok ini banget diketus ya? Ya mohon maaf Mbak, namanya juga anak kolong. Anak kolong apa? Anak polisi Mbak. Oh iya, geng. Iya. Mohon maaf. Udah, singkat cerita kita turun. Sampailah ke taman yang pintu itu tuh, Taman Pahlawi kalau nggak salah. Mohon maaf kalau gue salah ngomong. Kita di warung. Baru sih Mbak Ani. Sebenarnya ada apa sih waktu di sana? Kok kamu diem-diem aja ya? Oh, udah saya spontan sempat ini, bukan kesel. Mbak Ani tahu nggak Mbak Ani? Mbak Ani itu di atas kesurupan. Orang pada ngeliatin. Wah, masa gini? Tanya Mas Ano. Langsung. Mas Ano diinin lah, pakai bahasa Jawa dengan Mas Ano itu dengan lokatnya sangat halus banget. Jadi orang dengar omongan itu langsung lemas itu. Langsung kayak nangis. Ani nggak boleh begitu. Ani nggak boleh begitu. Gini. Kan di gunung itu nggak boleh ngomong sembarangan gini. Akhirnya gitu. Nah ternyata Mbak Ani mengalami mimpi. Tapi nggak cerita di situ. Oke. Nah singkat cerita, nggak lama kemudian ketemu adalah anak buahnya bapaknya si Ani. Loh, kok Ani ngapain di sini abis naik gunung? Mau apa? Ada kendaraan nggak ada? Yaudah ikut. Mama ini anak buah, ya udah aman lah. Nah singkat cerita, sampailah kita ke rumah masing-masing. Kan rumah kita depan-depan sama masing-masing Mbah. Ya. Pas nyampe sini, wah ini sepi nih. Pas masuk ke kamar, aduh ada Simbah langsung. Bis naik gunung selamat. Iya Mbah, kenapa kamu ngibul? Katanya kamu camping. Iya,
Iya Mbak, maaf Mbak. Adus mandi ya? Terus mandi. Mandi, keramas. Nanti keluar ke 7 kali, nanti keluar kamar mandi kamu langkah kaki kanan. Iya Mbak. Dah, setelah itu Simba langsung. Mbak Putri, teman Mbak Putri. Itu Mbak Putri marah-marah. Tapi Mbak Kakung, Mbak Kakung orangnya sabar. Cuma marah-marahin. Ya, bilangnya putu. Seneni. Oh. Ya kan saya dibilangnya tuh kalau di keluarga saya itu saya cucu pertama. Iya. Saudara saya banyak. Udahlah, habis marah-marahin kan. Udah istirahat. Yang lama kemudian setelah makan banyak. Simba gini. Masuk ke ruangannya dia, Simba. Saya cerita sama Mbak Putri. Saya cerita di atas. Mbak Putri gini dong. Kayaknya Mbak saya dikasih, Mbak. Mana ya? Ambil. Ini Mbak Putri langsung. Kayak gimana orangnya? Gini. Mbak Putri langsung ada beberapa potretnya. Lulur. Yang ini bukan? Ada saya fotonya. Iya Mbak, yang ini. Itu di atas Mbak. Jadi Mbak punya orang tua punya kakek di atas lagi. Buyutnya. Canggah. Itu. Merinding ya, Mas? Iya Mbak, iya. Merinding ya? Terus nggak lama kemudian Mbak Putri kayak buka jendela, terus dia ngomong gimana gitu kan. Yang saya dengar ya, terima kasih Gusti Allah telah sama Eyang, kayak Eyang ngomong kayak Eyang telah balikin putuku. Bang, Mas siapa Mbak? Ada nanti. Kan saya penasaran kan, Mas siapa sih Mbak? Udah, nanti Mbak cerita. Umur berapa? Baru belum 20. Apa tuh? Nanti. Nah, kan saya penasaran kan. Mana nih ya? Yang saya penasaran, ini gimana Mbak Ani, Mas Nano? Ya. Mbak Ani mana? Ternyata Mbak Ani itu nggak enak badan, meriang. Mas Nano mana? Mas Nano lagi kemana gitu kan? Ini apa? Ya singkat cerita akhirnya kita udah pulang ke Jakarta nih Mas. Ya. Udah liburan selesai kan pulang ke Jakarta. Nah sekian tahun kita tetap ke situ, ke Purwokerto pasti ke rumah Simba. Ngobrol. Saya tanya, Mbak waktu saya naik gunung ini, umur berapa? 30. Nanti. Umur berapa? 35. Nanti kalau Mbak masih ada, Mbak cerita, kalau nggak pada kamu. Bagaimana keluarga kita. Nah, pokoknya saya setiap naik gunung, saya mampir ke tempat rumah Simba, akhirnya saya ketemu Mbak Ani. Kan penasaran dong. Yeah. Mbak Ani. Oh ya, Heru gimana kabarnya gini-gini. Dan Mbak Ani waktu itu udah nikah. Mbak, saya mau nanya, waktu kita naik Gunung Selamat. Kan Mbak Ani katanya tidur lama pengen ngorong gini-gini. Iya, Her. Kamu tahu nggak, Her? Itu bukan semalam, kita 2 hari situ. Hah? 2 hari? Bohong. Ya, ntar tunggu si Nano datang. Kan Mas Nano orangnya gimana ya? Orangnya kalem gitu loh, nggak pernah marah. Tapi kalau ngomong pelan, tapi kita kehantam lah aja. Kemana nih ya? Jam belum ada handphone, Mas. Mana Mas Nano ya? Kita ngobrol, bertiga nih ngobrol. Ada juga Mas Aji, Mbak Titi. Aku pengen denger cerita lengkapnya. Ceritalah situ, Mbak Ani. Wah, ternyata di sana disamperin nama nenek itu. Ya, karena dia kurang ajar nih anak ini. Saya mau ambil, saya ngerti. Makanya kenapa Mas Nano kenapa saya jaga Mbak Ani? Ya itu karena udah mau diambil. Yang pada waktu dia. Entah mau diambil sukmanya atau diambil raganya. Hah? Itu Mas Nano. Mbak Ani langsung bengong. Kenapa bawa cerita sekarang? Ya sampean kan sih Ibu. Mau diambil. Katanya ada yang penghuni situ ada suka dengan Mbak Ani. Dalam arti kan pasti siluman. Mbak Ani langsung gini. Aku jadi merinding Her. Tapi kan saya semakin seru apalagi Mas Aji kan. Tahu gitu kenapa gue nggak ikut? Mbak Titi juga begitu. Kalau nggak ikut. Kalau ikut Mbak ceritanya lain lagi. Dengerin aja. Waktu itu Mbak Ani gimana? Aku diajak Her sama cowok ganteng banget Her. Tapi stylenya kayak pendaki gunung. Nah, aku nggak ngerti Her. Cuma kata Mas Ana memang Mbak Ani juga ada pendampingnya juga. Moh gitu loh. Diajak udah sampai Singgasana terus ada yang narik gitu loh. Ini putuku gitu loh dari Mbak Ani ya. Versinya itu ya mana Nano. Gitu. Nah, Mas Nano itu yang ituin. Mas Nano. Nah, kalau Mas Nano gimana? Jadi gini Her, memang waktu itu banyak banget yang mau ambil Mbak Ani. Udah banyak banget. Ya udahlah atas izin Tuhan itu, alhamdulillah. Tapi sampai sekarang nih, saya masih tanda tanya juga Mas Nano. Mas
jangan ngibul. Kan Mas Ani sekarang udah kerja di ujung Papua. Pasti Mas ada sembunyiin dari Mbak Ani. Nanti ya Her, gitu dengan logat yang Jawa nih banget. Kayaknya ada apa yang Mas Nanora yang alamin di saat menjaga Mbak Ani. Jadi Mas Ani cuma lihat Mbak Ani tidur, tapi Mbak Ani ada lagi jalan. Duplikatnya banyak, duplikat. Hah, jadi merinding gue dengar gitu ya. Ini setelah berapa tahun ya, setelah saya udah lulus kuliah, kan penasaran gitu kan. Aduh, gila banget ya mendaki Gunung Slamet pertama kali ya. Tahun berganti tahun, saya sering mendaki Gunung Slamet via jalur lain, Bambangan, Guci, sampai ke Jegalan Mendaki. Kan saya sering tanya sama Simba. Nah, pas lagi enak Simba, saya ngomong sama Simba. Itu tahun berapa saya lupa. Dari mana? Karena dia saya naik gunung. Bah, saya waktu itu saya pengen tahu tuh Mbak, itu gimana? Umur berapa kamu? 32 Mbak kalau nggak salah waktu itu, 35. Saya mau naik lagi Mbak ke atas, mau nolongin teman-teman saya pendaki itu. Oh Simba langsung, wah mengata ininya berkerut. Ngapain kamu? Mereka udah terkodrat. Kamu tuh sekolah yang pinter, tapi bukan pinterin orang. Kasihan sama orang tua kamu. Tapi Mbak saya dibilang sama kakek di atas itu Mbak yang Mbak bilang masih leluhur kita. Boleh. Ya ngapain? Kalau yang begitu nggak dawuh kamu nggak bisa. Buat apa kamu? Kamu tuh udah kuliah yang bener aja, belajar yang bener, nggak usah ini. Wah gini-gini lah. Tapi Mbak, tapi kan kasihan. Udah. Lantur kamu. Udah kamu kuliah yang bener. Kasihan orang tua kamu. Tapi Mbak, ini nggak ada tapi. Udah. Nanti kamu ketemu jawabannya pas kamu 40 tahun. Waduh. Lama banget itu ya, 40 tahun. Waktu itu belum 40 tahun. Ya udah, kamu nggak usah pikirin. Memang itu ada, memang kita berdampingan. Tetap kita percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan. Udah cukup kamu itu aja. Emang itu ada. Itu dunia mereka sama dunia kita beda. Kamu nggak usah macam-macam. Kamu sekolah yang benar. Oh iya, udah saya diem aja tuh. Nah, kalau kamu mau ini, nanti mau ada bilangin apa siapa gitu kan. Di situ ada ruang pusaka. Nah, saya lihat tuh Mbak taruh kancing sama sebekan kain di ruang pusakanya. Wah, itu ruang pusakanya banyak banget. Wah, itu banyak lagi Mas ceritanya. Sampai saya tidur situ. Pernah tidur situ. Udahlah. Sampai suatu ketika saya waktu lebaran, aduh tidur di mana ya? Saudara tidur di sofa. Tidur di karpet, di tikar, tidur di mobil. Waduh, saya bingung. Udah tidur di ruang pusaka Simba aja. Saudara lain, wah mas, jangan, bahaya. Ya kan banyak kayak dupa-dupa gitu lah. Siapa yang nggak seneng? Kasur putih bersih, ya kan? Wangi, walaupun wangi dupa ya. Enak kan? Udah saya tidur aja. Saya kebangun, kok ruangan ini banyak orang. Itu saya lihat tuh, mata kicak gini-gini. Loh ibu siapa? Saya tunjuk tuh. Saya yang di kipas. Bapak siapa? Saya yang di pedang itu. Kakek siapa? Saya yang di keris. Nenek siapa? Saya yang ditombak. Ya udah, saya mau tidur ya. Besok paginya langsung gempar. Saya tanya sama Mbak itu siapa tuh Mbak? Yang itu, yang jaga itu. Wah, nanti saya cekek. Nggak mungkin kamu dicekek. Udah. Tapi yang dari ini ada tuh Pak, yang Gunung Slamet. Oh, iya itu yang ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau mendaki gunung, selain ucapin salam, kamu juga ya istilahnya salam sejahtera pada saudara-saudara yang tidak terlihat oleh mata batinku. Kan bagaimanapun juga mereka ciptaan Tuhan. Bak putih anak pocong genderuwo. Kamu udah biasa ngeliat kayak gitu. Orang kamu lahir aja satu rumah sakit mati lampu, yang gue datang gitu. Kan saya nggak nginget. Udah nanti Mbak cerita. Waktu saya lahir, sampai suster kata pingsan atau rumah sakit mati lampu. Di luar hujan deras petir gitulah. Oh, gitu. Kamu tuh waktu kecil mau diambil sama, boleh sebutin nama dusun nih. Itu kerajaan Siluman di Kaliwadas. Mau diambil tuh yang buat datang tuh, mau acak-acak tuh hutan. Kembalikan, kalau mohon maaf dalam bahasa Indonesianya, kembalikan keturunanku putune gitu ya. Kalau enggak hutan ini saya ratakan dengan tanah. Nah, si Eyang Buyut ada tongkat digetokin ke tanah langsung kayak gempa bumi gitu, angin puting beliung. Terus ada datang suami istri, pakaiannya bagus, balikin saya waktu masih kecil. Gitu. Udah sampai itu doang. Gitu. itu diceritain. Kayak apa ya? Kayak mohon maaf ya, mau diadopsi sama siluman gitu.
masa di sana nggak bisa beranak pinak, kan bingung kan. Jadi saya ininya gini. Jadi mereka serius, saya bercandain terus. Edan kamu, bilangnya gitu. Edan. Saya bilang kembali lo lah kayak gitu. Nah, hikmah yang saya ambil dari pendakian saya ke Gunung Slamet ya udah kalau kita di gunung ya Simba bilang udah jaga adab. Kamu selamat. Iya, udah seperti itu aja. Udah, kamu aman. Insya Allah aman dan selamat. Karena dibilangin sama si kakek itu, saya jadi ingat. Gunung ini Gunung Slamet, bukan gunung celaka. Bagi yang mematuhi perintah yang tidak tertulis. Emang teman kamu kurang ajar. Akhirnya saya dimimpiin juga. Oh, ternyata yang ini. Gunung ini Gunung Slamet. Ya mereka selamat, mana ada yang mau celaka. Bagi mematuhi perintah dan menjauhi larangan. Ya maksudnya, ya kita mungkin sebagai muslim, mohon maaf ya harus jaga kebersihan. Ya mereka juga marah, jadi kasih perumpamaan. Kamu senang nggak rumah kamu dilemparin sampah? Kamu nggak ini, pasti mereka marah juga seperti itu. Ya begitulah cerita saya, Kang Mandra, Kang Arya. Oke kawan-kawan, itulah tadi kisah dari sahabat kita, Mas Heru Survival. Sebuah kisah yang mungkin tidak akan bisa dicerna dengan logika. Tetapi di balik semua kisah selalu ada pesan yang bisa kita ambil hikmahnya. Karena hal-hal gaib memang tidak semua manusia bisa merasakannya. Jika hal gaib bisa dirasakan oleh semua manusia, maka unsur kegaiban itu akan hilang dari prosesnya. Rekan-rekan, kita akan mencoba bertanya beberapa poin kepada Mas Heru tentang kisah-kisah beliau, karena memang kisah ini sangat luar biasa. Tadi ada sosok yang cukup menarik perhatian saya, Mas Heru. Dan sepertinya sosok ini, Mas Heru, tadi tidak terlalu jelas untuk menjabarkannya. Ini kalau boleh disepil, ya kalau misalnya Mas Heru nggak keberatan. Siapa sih sosok yang tersebut, Mas Heru? Apakah beliau ini bisa dikatakan sebagai walinya Gunung Slamet atau apa gitu kira-kira. Sehingga beliau ini bisa dikatakan memiliki pengaruh yang cukup besar lah di dimensi lain di Gunung Slamet itu. Kalau apa ya, bukan ya gue nggak mempercayai atau gimana ya. Tapi itu setiap tahun tuh pertanyaan terus, ya kan? Sampai suatu ketika waktu gue nikah, gue mimpi digendong sama Eyang. Itu Eyang apa ya tuh? Oh di atas lagi mungkin udah ratusan tahun gitu. Yang itu tingginya hampir 2 meter. Dan dibilangin juga, kalau nyokap gue gak pernah cerita kayak gitu. Yang ngerti tante gue. Oh, sama bude gue. Oh, itu Eyang Slamet. Kanjeng Eyang Sunan Slamet. Itu beliau tuh selama seumur hidupnya itu berpuasa terus. Begitu ceritanya. Iya. Tapi kan masa gue bilang, masa sih nggak mungkin. Kan kurang ajar gue sebagai anak. Kurang ajar banget lo sebagai cucu kan gitu. Betul. Tapi saya yang dimimpiin ini. Waktu itu saya mau nikah digendong. Gitu loh. Sampai pernah lah ada di gunung gitu kan. Sempat putus asa gimana sih kita pendaki gunung kan. Kita sudah udah semua proses kita jalani. Maksudnya survival, SOP, nama stop segala macam. Kita kan berdoa kan. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba langsung nih samping. Loh. Langsung kayak nyubit gitu. Loh, ikutin. Jadi merinding gua. Tapi kan dalam arti gini, Kang. Tetap kita berdoa kepada Allah. Allah menurunkan makhluk ciptaannya. Ya mungkin Allah nunjukin ini cucu gua. Tapi kan kita kan apa ya? Tetap kita megang adat istiadat, adab dan segala macam, ya udah. Ya tapi kan siapa sih mau kayak gitu? Ya mau kena teror gitu siapa? Kan ada istilah gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga. Gara-gara teman kita, mohon maaf, ngedrugs, kita dalam satu TKP, nggak mau cerita polisi angkut integrasi di kantor kan gitu. Ya seperti itu, siapa mau kayak gitu. Nah, mohon maaf ya bukannya ini keluarga ya udah memang ya karena ya aku juga izin juga ini Eyang ini. Karena emang ada beberapa gitu ya, mohon maaf ya gue nggak izin juga ya banyak gangguan. Iya. Ya karena udah izin yang penting ya udah ya cerita gitu loh. Cerita ya kan dari cerita gue ini diambil sisi positifnya aja. Iya. Maksudnya lo jangan ikutin kayak gue gitu. Mudah-mudahan aman dan selamat tapi ada aturannya loh.
Kalau zaman sekarang kan anak-anak muda sekarang kan nggak tahu, mohon maaf nggak ada adabnya. Iya betul. Ya udah terserah, lo mau percaya apa enggak terserah lu. Tapi memang itu ada. Oh nggak ada. Ya benar emang nggak ada di situ. Tapi pas lo rumah, kan paling bahaya tuh setelah turun dari pendakian. Iya. Seperti itu Kang. Jadi sosok itu dalam istilah keluarga Mas Heru ya, Iya. yang diketahui adalah sosok yang selamat gitu, sudah selamat ya. Oh iya. Memang. Gitu. Saya justru baru tahu nih Mas. Mantap, terima kasih infonya. Yang kedua Mas, selama Mas ada di alam atau di dimensi lain itu kan biasanya kita tuh nggak punya bobot ya, kita kehilangan gaya gravitasi. Betul. Selama di sana Mas Heru ngerasa seperti itu juga nggak sih? Ringan apa gimana? Ringan, gitu? iya. Oh. Jadi kayak gimana Kang ya? Kayak kita, lo berendam lo kayak batu, kayak gitu tuh, kayak ditekep. Iya. Wah itu tuh. Jadi kemana-mana tuh bisa bebas gitu, dung Iya. gitu kali ya. Mungkin kayak gua nggak tahu lihat kayak orang apa, kayak astronot kayak gitulah. Iya. Kayak nggak ada gravitasi astronot. Oh kayaknya enteng gitu loh. Iya. Tapi ya mohon maaf ya Kang ya. Ya udahlah anggap aja gue mimpi. Kan gue nggak percaya kan. Kan segala sesuatu harus dibuktikan secara ilmiah. Anggap aja gue mimpi gitu aja. Tapi nggak bisa. Iya. Jadi antara mimpi dan halusinasi antara sadar dan tidak sadar. Iya. Tapi ya udah, kalau udah terjadi mau gimana? Iya. Itu kan kodratnya Allah. Iya, kodrat irodat sih. Iya, ya udah lo ngalamin gini, gitu. Oke, Jadi oke. lo mesti ngalamin kayak begini. Kalau nggak kayak gini, ya lo nggak tahu arti apa gitu gitulah. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Setelah perjalanan selama puluhan tahun, oh begini, oh gini. Kan kita nemu jawabannya tuh nggak mungkin 1 hari, 2 hari, 1, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Jadi pas ketemu pas perjalanan hidup, ntar gue berguru sama siapa, ke pesantren siapa. Nah itu baru tuh. Ya ampun, oh ini jawabannya. Gitu. Iya. Ya udah, pembelajaran buat kita juga. Betul. Ya itulah kawan-kawan ya. Jika kita tidak bisa mengenal pribadi kita, maka kita tidak akan bisa mengenal sesuatu yang berada di luar diri kita. Jadi bagi rekan-rekan yang belum mampu mengenali alam pribadinya, maka kenalilah dulu. Sehingga cerita-cerita seperti ini, rekan-rekan akhirnya bisa mengerti. Karena untuk bisa memahami, kita harus mengerti dulu, sehingga suatu saat dengan izin Allah, kita mampu memahami kisah-kisah yang ada di luar logika dan nalar kita sebagai manusia. Tetap stay tune di channel kami, jangan kemana-mana, ikuti terus kisah-kisah yang akan kami sajikan selanjutnya. Sobat Tujuh Rupa, selanjutnya saya akan membaca komentar-komentar dari Sobat Tujuh Rupa yang setia hadir menemani dan menyaksikan video Tujuh Rupa Channel. Itu yang pertama adalah di sini ada Sastradian 8828. Fix Kang Arya orang sakti, mampu mendeteksi gunung yang ingin makan korban dan mampu menaklukkan makhluk gaib di gunung manapun. Saya sudah banyak mendengar di beberapa broadcast cerita pendaki. Real legend nih Kang Arya. Ya, ini Mas Arya. Selanjutnya ini dari Ria Ayu Wardani. Selalu kalau sudah mulai stay tune, ketiduran nih Mbak Ria. Sayup-sayup kedengeran suara Bang Arya. Paginya muter lagi. Nah, ini ada Mas John Puleng 251. Terima kasih tim TRC dan Bang Arya yang membuka kembali memori pendakian antara 2012-2013. Saya penikmat alam pegunungan. Gunung bukan penikmat puncak gunung karena saya tahu batas kemampuan saya. Cerita ini benar-benar wow. Ini ada lagi masih dari Mas John Puleng nih. Gunung Semeru adalah gunung yang pertama kali aku daki sebanyak 3 kali dalam 2 bulan dan banyak cerita. Terima kasih tim TRC dan Bang Arya yang telah mengingatkan tentang megahnya Gunung Semeru atau Mahameru. Ini ada Aan Burhanuddin 9988. Mukanya Bang Arya Sena pasaran bagi penghuni jin. Makanya disurupain ya. Ini ada Dika Yuna 6307. Langsung saya subscribe channelnya. Terima kasih. Kalau lihat Kang Arya seneng banget ceritanya, lanjutkan biar nambah rame. Terima kasih seluruh Sobat Tujuh Rupa yang setia menonton dan menyimak video dari TRC. Jangan lupa tonton terus video ini hingga akhir serta ikuti terus video selanjutnya dari tim Tujuh Rupa Channel. Semoga dapat menghibur Sobat Tujuh Rupa sekian. Terima kasih dari tim TRC.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, angguga angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sungkang wagu, alus nakandeng asta tanpa tinolaong, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.